teman-teman, di sini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mengambil poin berikut ini adalah kemenangan di dalam Kristus. Ada 3 poin penting yang ada di dalamnya. Poin pertama, perintah untuk tidak takut. Ketakutan adalah musuh iman. Tuhan memberikan jaminan kehadirannya sebagai penawar takut. Bayangkan ketika kalian ada dalam situasi yang sangat genting, hal yang paling kita rasakan pertama kali adalah ketakutan. Kita tidak bisa pungkiri kita adalah manusia biasa, tapi Tuhan menyuruh kita jangan takut. Jika kita mau menggunakan iman sebagai manusia biasa itu, bukan sebagai anak Allah, kita tidak akan mengikuti perintahnya yang menyuruh kita jangan takut. Yang ada kita malah takut, kita gelisah, kita bisa menghabisi diri kita karena rasa takut kita. Kebanyakan orang-orang itu bisa bunuh diri, bisa melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran siapapun karena dia takut. Tapi Tuhan mengajak kita untuk kita tidak usah takut. Ketakutan itu adalah musuh iman bagi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kalian minta, datang kepada Dia. Dia tidak akan pernah tidak membukakan pintu pada setiap anak-anaknya yang mengetuk pintunya. Jika kamu mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yang kedua adalah identitas Allah sebagai pelindung. Pengakuan bahwa aku ini Allahmu, membangun kepercayaan diri dalam iman, membangun sebuah identitas, kepercayaan, pengakuan di dalam iman kita adalah hal yang begitu sulit, apalagi dalam situasi yang sangat genting, apalagi buru-buru kita mau mikirin hal itu. Yang ada kita takut, tapi itu terkadang semua orang itu perlu mengambil suatu keputusan atau merenungi suatu masalah itu dengan kepala yang dingin atau hati yang dingin. Karena kenapa? Karena jika kita mengambil semua masalah itu dengan hati yang panas, saya tidak pernah menemukan Kristus di dalamnya. Karena Kristus tidak pernah ada di kemarahan kita. Yesus selalu ada ketika hati kita itu sedang lega. Jadi jika kalian ingin Allah sebagai pelindung kalian, datanglah kepada Dia dengan hati yang bersih, dengan hati yang meminta dan bersyukur kepada Dia, bersujud kepada Dia. Dia pasti akan memberikan segala kepercayaan diri di dalam iman kalian. Selanjutnya adalah kekuatan tangan kanan Tuhan. Tangan kanan melambangkan otoritas dan kemenangan kita. Tidak berjalan sendiri, kita dipegang olehnya. Sekali lagi, tangan kanan melambangkan otoritas dan kemenangan. Kita tidak berjalan sendiri, kita dipegang olehnya. Tuhan itu selalu memberikan kita, setiap anak-anaknya, bukan hanya saya ataupun Anda, semua kita diberikan tangan kanannya, kekuatan, diberikan kekuatan kepada Tuhan. Tuhan mau kita benar-benar datang kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan tangannya untuk kita genggam. Tuhan akan memberikan tangannya untuk kita pegang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita sampai saja sudah memegang tangan Tuhan, kita sudah diberikan kemenangan yang begitu besar. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita tidak berjalan bersama masalah. Kita lagi berjalan bersama Tuhan. Mungkin kesimpulannya adalah kalian tidak perlu untuk jauh-jauh mencari validasi yang ada di dalam diri kalian untuk kalian bisa memenangi sesuatu. Kalian tidak perlu bertaruh oleh siapapun untuk mendapatkan suatu kemenangan. Karena dengan cara kalian duduk, menundukkan kepala, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kemenangan itu akan datang dan berjalan sendiri menghampiri kalian dengan cara yang sesimpel itu. Tapi tergantung dari kita, apakah kita selama ini menanggapi kemenangan itu sebagai apa? Kita mendasari kemenangan itu sebagai apa? Sebagai perkelahian atau sebagai apa? Sekian dari khotbah saya. Semoga kiranya khotbah saya ini bermanfaat. Terima kasih.